Halo Sobat Nutens, balik lagi nih sama gue Pape dari Nutens. Di video kali ini gue bakal share ke kalian nih gimana caranya ngelihat kode atau angka-angka yang ada di ban. Karena sekiranya ini penting juga nih buat kalian pada saat kalian mau beli ban baru atau ban second. Tapi setelah yang satu ini. Seperti yang kita tahu nih, kan kalau kita ngelihat ban tuh pasti ada kode-kode atau angka-angka yang ada di ban ya. Contohnya lah, misalkan kayak ada angka 120/70, 120/55. Udah gitu ada kode lagi Sobat Nutens, 61P, 73W, puyeng pala aing. Banyak banget itu kode-kodenya ya. Nah, kira-kira Sobat Nutens tahu nggak tuh arti kode-kode itu apa aja? Nah, ini buat yang belum tahu, menurut gue ini adalah informasi yang cukup penting untuk kalian semua tahu nih Sobat Nutens dalam berkendara. Karena kan pasti kalian menggunakan ban untuk di kendaraan kalian kan. Nah, jadi ini penting banget nih buat kalian pelajari dulu dan kalian pahami dulu nih yang pas dan yang cocok buat kendaraan kalian tuh yang dipakai di harian atau nggak di balap itu yang seperti apa. Nah, misal nih Sobat Nuten ya, kan di ban motor tuh ada kode tuh ya kan, kayak contohnya 61P. Nah, P ini menurut speed index ini maksimal kecepatannya hanya sampai dengan 150 km per jam aja. Nah, udah cukup banget kan dengan kecepatan segitu dari ukuran bannya itu udah pas banget buat dipakai di harian. Nah, kalau misalkan buat balapan, ada nih yang kodenya ini adalah kode Y. Menurut speed index, maksimal kecepatan dari kode Y ini adalah 300 km per jam. Jadi kayak gitu Sobat Nuten. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita pengen pakai ban balap untuk harian? Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa aja ya Sob. Cuman kan ya sedikit berbahaya aja ya. Ya mungkin dari licinnya, atau nggak nanti kalau misalkan kalian bisa tergelincir kalau terkena atau menginjak pasir. Yang namanya di jalan kita kan nggak tahu ya Sobat Nuten. Udah gitu kan ban balap kita peruntukan untuk harian, otomatis umurnya akan lebih cepat botak kayak gitu. Namanya juga kan biasanya kan ban balap ini soft compound tuh kayak gitu. Nah, kenapa barusan gua jelasin kayak gitu? Karena kan ya buat harian nggak butuh nih yang kecepatannya tinggi-tinggi ya Sobat Nutens ya. Kecuali yang buat balapan, yang buat race karena membutuhkan kecepatan yang tinggi, kalian ya seperti ya bisa menggunakan yang kode Y tadi tuh yang 300 km per jam. Toh juga kan biasanya ban-ban balap ini kan harganya lebih mahal ya ketimbang ban yang diperuntukkan untuk ban harian nih Sobat Nuten. Tapi balik lagi nih ke Sobat Nuten sendiri nih. Kalau misalkan emang kepengen pakai ban balap untuk di ban harian, ya nggak apa-apa, ya kan? Karena memang looks-nya lebih enak tuh Sob, karena gue pakai juga. Dan juga yang harus diperhatiin nih Sobat Nuten, ini nih paling jarang banget ya, karena gue pribadi aja tuh dulu sempet nggak pernah perhatiin ini kayak gitu. Yaitu adalah memperhatikan max load atau maksimal beban yang mampu ditahan oleh ban tersebut Sobat Nuten. Karena kan dari max load ini itu tuh bisa menggambarkan kekuatan dari ban tersebut nih. Contoh, bannya cuman kuat untuk menahan beban 150 km per... Enggak dong, salah. 150 kilogram. Ya kan? 150 kilogram aja nih. Sedangkan ya kan dari beban motor ditambah dari beban penumpang atau yang bawa motornya itu sudah melebihi dari 150 gram nih. Nah, itu bahaya banget. Yang berarti bisa mempengaruhi durabilitas dari si ban ini. Kayak gitu Sobat Nutens. Jadi Sobat Nutens kalau misalkan pengen beli ban jangan dilihat dari tinggi dan lebarnya aja nih, tapi harus dipertimbangkan. Harus dilihat dari sisi kemampuan si bannya untuk menahan bebannya juga. Karena kan ini juga menyangkut soal kenyamanan dan juga keamanan Sobat Nuten semua pada saat lagi riding di jalan nih. Dan sekarang gue pengen kasih tahu ke kalian nih. Nah, ini contoh bannya yang terpasang ya di motor Honda Vario 160. Bannya ini masih asli dari pabrikan Sob. Nah, contohnya nih adalah ban keluaran dari IRC, kodenya SCT007
Kodenya tuh juga ada tulisan 120/70 strip 14 MC 61P. Nah, sekarang gue pengen jelasin nih sob. IRC ini adalah merek dari bannya. Nah, SCT-007 ini adalah tipe dari ban IRC-nya nih. Lalu kan ada tuh kode lagi 120 dan bla bla bla. Nah, ini apa nih? Oke Sobat Tutens, 120 ini adalah ukuran lebar untuk bannya dalam hitungan milimeter. Lalu untuk angka 70 ini adalah kode dalam perbandingan tinggi ban dari lebarnya atau aspek rasio sob. Nah, gimana cara ngitung tinggi bannya nih sob? Kan yang tercantum di ban ini adalah 120/70. Sementara 70 tadi ini adalah perbandingan tinggi dari lebarnya nih sob. Kita bisa asumsikan tinggi dari ban ini adalah 70% dari 120 atau dari lebarnya, yang mendapatkan hasil 84 mm. Yang berarti ban IRC SCT-007 ini memiliki tinggi 84 mm. Kayak guru fisika dong. Lalu di ban IRC ini juga ada kode 14 yang berarti ban ini ring 14 sob. Lalu setelahnya ada kode M/C. Nah, itu yang berarti ban ini berjenis medium compound. Di beberapa artikel, M/C ini artinya adalah motorcycle nih Sobat Nuten. Ya wajar ya karena ban ini buat motor. Tapi menurut Sobat Nuten gimana? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, setelahnya ada kode lagi nih sob, yaitu 61P. 61P ini terbagi dua nih. 61 ini adalah atau yang berarti load index, dan P ini yang berarti speed index. Nah, load index ini yang berarti adalah maksimal beban yang mampu ditanggung oleh ban. Speed index itu yang berarti maksimal kecepatan yang mampu ditanggung oleh ban tersebut Sobat Tutens. Nah, pasti kalian bingung kan, 61 ini apa nih? Apa 61 ini berarti 61 kg? Bukan Sobat Tutens. Jadi 61 ini harus dikonversikan dulu ke tabel load index. Jadi kalau 61 ini dikonversikan ke tabel load index, ya kan? Ini berarti si ban IRC ini mampu menahan beban sampai dengan 257 kg Sobat Tutens. Sementara kode P jika dikonversikan ke tabel speed index, yang berarti kode P ini mampu menanggung maksimal kecepatan sampai dengan 150 km per jam nih Sobat Nuten. Nah, nggak sampai di sini aja nih sob, masih ada satu lagi yang perlu banget kalian ketahui, yaitu tahun pembuatan dari si bannya, karena ini mempengaruhi banget dari segi kualitas dan durabilitas si bannya nih. Nah, contohnya di ban IRC ini ada kode yang tertulis 3722, yang berarti pembuatannya adalah di minggu ke-37 di tahun 2022. Kayak begitu cara ngelihatnya sob. Cara melihatnya adalah dua angka di depan itu untuk melihat minggunya, yaitu 37. Lalu dua angka di belakang yang 22 itu adalah untuk melihat tahunnya, yaitu 2022. Kayak gitu lagi sob. Kurang lebih itu aja nih yang perlu kalian ketahui. Tapi sebenarnya ada beberapa kode lagi seperti panah yang ada di pinggir ban itu tuh, ya kan, segitiga gitu, itu untuk membaca kalau misalkan bannya udah botak atau belum botak. Lalu ada panah yang ke arah depan, itu untuk menggambarkan rotasi pada saat pemasangannya itu banyak ke arah mana bunganya. Kayak gitu Sobat Nuten. Nah, jadi gitu sob, perihal informasi tentang kode-kode yang ada di ban motor nih sob. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, bisa langsung komen aja di kolom di bawah. Jadi, gue Papa dari Nuten, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.